2 bulan ya. Ritmenya saya agak canggung nih, jujur. Siap untuk belajar teman-teman hari ini? Ya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, tolong kami untuk bisa mendengar, bisa belajar dari apa yang Kau mau ajar pada kami hari ini, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa mengenal Kau lebih lagi, dan cara berpikir kami diubahkan sehingga kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi berkat buat orang banyak. In Jesus' name we pray, amen. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai iman. Ada 2 kata kerja yang menarik yang akan kita dalami hari ini, dan yang akan saya gunakan untuk judul khotbah sore hari ini, yaitu kata yang pertama adalah afraid atau Indonesianya takut, dan yang kedua adalah believe. Jadi judulnya adalah jangan takut, percaya saja. Takut dan percaya itu dalam konteks percaya firman Tuhan ya, percaya Tuhan, itu selalu bertolak belakang satu sama lain. Takut, definisi takut itu membuat kita waspada atau alert us akan kehadiran suatu bahaya atau ancaman, baik secara fisik maupun secara mental. Mungkin secara fisik udah jarang sekarang, tapi mental banyak banget. Tidak selalu takut itu negatif. Kenyataannya takut merupakan salah satu sifat emosi manusia yang paling penting yang harus dimiliki manusia, karena takut dapat menolong kita untuk melindungi kita dari bahaya. Zaman dulu tuh cuma ada 2 modes, entah kita fight atau flee. Kalau menghadapi bahaya, apakah kita lawan atau kita lari. Dan juga takut ini bisa mempersiapkan kita untuk mengambil keputusan. Misalnya teman-teman takut, aduh saya nggak mau nih nilai ujian saya takut gagal, atau saya takut nggak mau lulus. Ya, kemudian saudara harus belajar, persiapan dan sebagainya. Itu takut itu nggak selamanya negatif. Dan Alkitab pun mencatat bahwa untuk orang bijak, ya, dalam Amsal 22:17, kalau orang bijak melihat malapetaka, atau saudara melihat demo atau rusuh di depan, bersembunyilah ia, katanya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tapi apabila takut yang kita alami berlebihan dan berkepanjangan, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan kita sulit mengambil keputusan yang tepat, yang baik. Nah, ini harus kita segera atasi. Karena kalau enggak akan berlanjut, saudara nggak bisa tidur lagi jam 1, jam 3 seperti yang tadi Ciolin ceritakan. Saya juga pernah mengalami hal itu. Dan saudara sering mengambil keputusan yang salah karena damai sejahteranya udah hilang. Damai sejahtera itu adalah bagi saya alert system, defense system saya. Kalau itu udah diserang, kalau itu udah nggak berjalan dengan baik, maka udahlah buyar. Sama seperti alarm di rumah saudara. Waktu tahun lalu rumah kita alarmnya bunyi, kamar anak saya udah kebakar, udah ada api. Dan untung karena ada alarm itu, saya segera mengambil keputusan. Tapi kalau gimana kalau nggak ada alarm itu? Kalau nggak salah sih alarmnya itu detect karbon monoksida ya. Yang walaupun bukan asap, tapi dia bisa didetek. Kalau nggak anak saya udah pingsan sebenarnya, jadi nggak bangun, nggak dengar suara. Tapi karena ada alarm itulah kita jadi alert. Nah, kalau damai sejahtera kita hilang gara-gara takut, that's it. Kita akan mengambil keputusan yang salah terus menerus. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi apabila kita mengalami takut, sebenarnya di sekeliling kita tuh ada beberapa opsi yang tersedia untuk kita mengatasi takut. Ya, kita bisa get social support, kita juga bisa belajar tentang stress management, atau bisa di New Zealand tuh ada namanya call national headlines. Jadi saudara bisa telepon, kalau saudara takut, saudara telepon, nanti ada mereka akan menjawab dan sebagainya. Tapi kalau hal tersebut nggak membantu, nggak menolong kita, maka kita harus, saya encourage saudara untuk pergi ke firman Tuhan.
Karena Tuhan mau memberikan solusi untuk kita. Nah ini, untuk mengatasi rasa takut ini, kita harus percaya. Karena lawannya dari takut adalah percaya. Kita harus percaya akan penyertaannya, percaya akan firman-Nya untuk mengatasi rasa takut ini. Percaya, kalau tadi takut, ya kan? Takut itu membuat kita alert, waspada terhadap kehadiran suatu bahaya. Nah, kalau percaya, lawannya adalah membuat kita sadar atau alert bahwa kehadiran Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan melaluinya dan juga keluar dari bahaya atau ancaman. Tadi perbedaannya, persamaannya mereka itu ada persamaan antara takut dan percaya atau iman, saya boleh katakan. Yang pertama adalah takut dan iman itu sifatnya personal. Saya takut banget sama kecoa, sangat takut. Karena rumah saya di pinggir kali, kalau hujan nih, got itu naik. Nah kalau naik itu keluar semua tuh, kerajaan itu. Dan dia masuk ke rumah. Dan kalau udah gerombolan itu masuk, pernah saya lagi tidur itu, dia udah di bawah baju saya. Karena saya nggak ada border yang begitu bagus gitu rumah saya. Dan pernah waktu itu lagi tengah hari, kecoa masuk, saya langsung udah teriak, wow, takut. Abang saya cuman diambil kecoanya pakai tangan, sakti nih. Jadi takut itu personal. Saya takut kecoa, abang saya nggak takut kecoa. Dan yang percaya juga demikian. Sebagai contoh, saya tuh orang yang percaya bahwa perkataan kita ini memiliki kuasa untuk mengubah situasi. Itu saya. Belum tentu orang punya kepercayaan seperti itu. Dan oleh karena itu saya selalu menjaga supaya saya nggak mengatakan perkataan yang negatif. Gitu. Ada orang yang nggak peduli, dia squaring aja, dia mau ngapain, dia ngatain anaknya apalah, bandel lah dan sebagainya, nggak masalah. Tapi saya nggak. Nah itu kembali lagi personal. Yang kedua adalah takut dan percaya itu udah ada dalam diri kita. Cuma masalahnya dia belum aktif. Kapan diaktifkannya? Atau dia udah by design. Kalau takut itu dipicu dari misalnya dari beberapa objek yang di sekitar kita, ya seperti tadi kecoa, ada yang takut laba-laba, ada yang takut ketinggian. Ada yang takut dipicu oleh karena future events. Belum terjadi sih, cuma udah ketakutan aja. Atau imagined events. Sebenarnya event itu gak ada di schedule, cuma dia bisa imajinasi sehingga dia takut. Dan juga bisa dari lingkungan. Kalau misalnya keadaan bahaya seperti demo atau rusuh. Dan yang berikutnya adalah ada the unknown. Ada orang tuh khawatir, takut, gak tahu alasannya. Unknown gitu, pokoknya takut aja. Dan ini yang terjadi bahwa takut itu ada dalam diri kita. Tapi kan gak seterusnya kita takut, benar gak? Ada triggernya, ada pemicunya. Nah, iman juga demikian. Iman itu juga bisa timbul dari apa yang kita dengar. Dan yang ketiga katanya, takut dan percaya itu akan menentukan keputusan kita. Beberapa waktu yang lalu, di tahun lalu kalau nggak salah, di media Indonesia, pernah dengar nggak beritanya? Wanita berenang di kolam renang bersama pria bisa hamil. Pernah dengar? Ya itu benar-benar sampai internasional. Nah, bayangin kalau ada orang yang mendengar hal itu dan dia percaya tanpa verifikasi, maka dia akan keputusannya dia akan ditentukan oleh apa yang dia percaya, yang ada takutin, sehingga dia nggak akan pernah pergi ke kolam renang. Ada orang yang pikir bahwa wah nonton bioskop itu dosa, makanya dia nggak pernah ke bioskop. Jadi apa yang dia takutin, apa yang dia percaya akan menentukan keputusan. Demikian juga lockdown beberapa bulan ini. Tahu saudara bahwa lockdown ini merupakan keputusan dari takutnya menyebarnya dan juga kematian berdasarkan model yang dipublish government. Kalau nggak salah belasan ribu, 14 ribu. Kalau misalnya spreadnya atau penyebarannya itu tidak dikontrol, maka akan terjadi 14.000. Makanya kita ada lockdown. Jadi apa yang kita percaya, apa yang kita takuti itu akan menentukan keputusan yang kita ambil. Kita kan melihat suatu cerita. Nanti cerita ini menurut saya udah famous banget ya, sering kita baca. Di mana ada suatu kita bisa belajar bahwa ada suatu behavior, suatu perilaku yang ditentukan oleh takut juga dan oleh percaya. Yaitu dalam Markus 5:21-36, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, itu yang dirasa ya karena orang yang kerasukan,
Yesus menyeberang kembali. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengumumi dia di seberang itu. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Itu istilahnya tuh gembala ya, atau pastor atau bishop, yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Bayangin, seorang gembala, pendeta, senior pastor, dia sampai berlutut. Apa yang menyebabkan dia sampai tersungkur? Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Inilah yang dia takutin, dan dia butuh pertolongan. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kemudian dalam perjalanan tuh ada suatu momen lagi yang membuat delay. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, perempuan ini pun juga dia percaya bahwa tabib itu bisa menyembuhkan. Oleh karena itu dibilang berulang-ulang sampai hartanya juga habis. Tapi katanya gak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kemudian perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, inilah yang menjadi turning point-nya. Dia udah coba tabib, tapi setelah dia mendengar tentang Yesus, maka percaya tadi yang nggak timbul bangkit. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini juga personal. Karena orang-orang di sekitar ini juga sentuh-sentuhan, gesek-gesekan sama Yesus, gak ada yang sembuh. Tapi karena dia percaya bahwa asal aku sentuh jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, ini personal. Kembali lagi, iman itu sifatnya personal. Apa yang firman Tuhan katakan belum tentu terjadi dalam kita. Bukan berarti gak akan terjadi. Tergantung apa yang kita percayai. Next, dibilang seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia yang tahu tubuhnya, benar gak? Mungkin dia punya perasaan apa gitu yang dia tahu. Mungkin nyeri apa tiba-tiba gak ada nyeri lagi. Mungkin itu, saya juga gak tahu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling tengah orang banyak bertanya, hei, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang yang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Walaupun muridnya ngomong, that's silly question, tapi Yesus tetap tahu. Dia pengen cari orang itu, cari orang yang kok dia bisa sama frekuensinya nih. Kok dia tahu cara kerjanya iman nih? Kok dia tahu cara menggunakan currency ini? Kok dia bisa tahu ya? Siapa orang itu? Dan apa yang terjadi? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Tadinya dia takut, sebenarnya takut karena sakit. Kali ini dia punya rasa takut yang berbeda. Takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Dia sembuh dan dia berhadapan dengan seseorang. Mungkin dia nggak melihat dia sebagai Tuhan, tapi sesuatu yang apa yang gue percayai kok benar-benar terjadi. Mungkin kalau kita dengar ceritanya biasa aja, tapi saudara yang mengalaminya, saudara akan mengambil keputusan yang sama. Dan dia segera tampil dan bersungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus give approval. Go. Kamu you're not stealing. Go. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Nah, ini lagi cerita yang pertama nih. Kan kepala rumah ibadatnya udah seneng kan, udah kayak ada harapan gitu mau jalan ke rumahnya. Tiba-tiba ada orang dikirim, gak usah nyusahin dulu, katanya anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, Yesus itu baik banget. Ini ada orang mempengaruhi kepala si Yairus, udah menyerah aja, give up.
udah nasi udah jadi bubur, udah mati. Tapi Yesus baik, dia bilang, no, jangan dengerin mereka. Jangan takut, percaya saja. Jadi apa yang saudara sedang alami sekarang, dan saudara mendengar firman Tuhan, dan mungkin saudara mendengar berita-berita, pekerjaan nanti akan susah, bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan, bagaimana kesehatan. Yesus akan berkata, jangan takut, percaya saja. Jadi Yesus memberikan definisi dari lawan kata takut adalah percaya. Bukan saya, tapi Yesus bilang jangan takut. Terus solusinya apa? Percaya saja. Masing-masing dari kita harus melalui proses percaya ini kepada Tuhan secara pribadi. Walaupun saya yang berdiri di sini, teman-teman di iCare itu bisa cuma encourage, tetap percaya firman Tuhan. Tapi yang namanya takut dan percaya itu sifatnya personal. Saudara harus menjalaninya sendiri, harus menjalani sendiri. Teman-teman sekitar kita cuma bisa encourage, ayo jangan menyerah, don't give up. Coba kalau misalnya kepala Yairus ngomong, ya udah Yesus, enggak, makasih, anaknya nggak bangkit. Tapi dia percaya bahwa Yesus itu sanggup. Saya yakin sebagai manusia takut itu alami, benar ya? Saya belum pernah bertemu sampai hari ini di mana orang nggak pernah mengalami ketakutan. Sampai nggak pernah mengalami ketakutan tempat ini. Saya mau belajar. Bahkan anak kecil juga takut. Coba deh kalau misalnya mamanya nggak ada, dia takut, teriak screaming sampai digendong sama mamanya tuh yang di belakang, baru dia tenang. Bahkan Yesus pun pernah takut. Mungkin saudara bilang tadi ada yang pernah begini, Yesus nggak pernah, Yesus takut. Di dalam Lukas 22 ayat 4, bahkan kata sangat begini. Ia sangat ketakutan. Dan sebenarnya Yesus ngasih contoh sebenarnya di sini, tersirat dia. Kalau saudara ketakutan, sebenarnya jalannya adalah berdoa. Kalau saudara sangat ketakutan, bersungguh-sungguhlah berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena ada sesuatu kekuatan saat kita berdoa, dan itu sebenarnya personal. Kembali lagi, saudara harus jalani. Kalau dengar dari saya, nggak pernah ngalamin, nggak akan mengetahui hal ini. Dan Yesus juga mengalami kan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang Yesus rasakan. Kenapa dia akhirnya bisa mengambil keputusan, oke, saya akan melalui siksaan ini, saya akan melalui kematian ini. Rasa takut kita bisa timbul karena mendengar berita-berita yang negatif atau kita melihat hal-hal yang negatif. Dan percaya kita juga bisa timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan. Tahu saudara bahwa kita cuma salah satunya makhluk yang diciptakan Tuhan yang punya kemampuan untuk berimajinasi. Makanya saudara khawatir, tidak imajinasi belum terjadi. What if udah khawatir sendirian. Nah, binatang gitu enggak. Dia makan aja, dia nggak peduli. What if tomorrow? Nah, yang dihadapi cuma hari ini. Kalau dia bertemu dengan singa, dia lari, enggak makan. Tapi kita dikasih kemampuan untuk berimajinasi untuk hal yang negatif dan juga hal yang positif. Nah, oleh karena itu, saat kita mengalami ketakutan, kita berdoa. Dan kita harus mendengarkan hal-hal yang mengalahkan ketakutan kita. Kalau saudara sudah menghubungi national headlines, telepon, saya khawatir, anxious, ini ngasih konsultasi, dan itu gak mencari masalah. Percayalah, saudara harus pergi ke firman Tuhan, karena ini akan menolong saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman dan takut sebenarnya udah ada dalam diri kita, by design. Mereka bisa timbul, ada triggernya. Dan untuk iman itu harus melalui firman Tuhan. Kalau saudara mengalami takut nih, atau saudara sedang mengalami masalah, misalnya saya juga sedang mengalami masalah, mudah sekali untuk kita ngomong ke Tuhan tuh, menceritakan ke masalah kita. Tuhan, saya ini sedang sakit. Tuhan, saya ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, saya pengen banget dapat pekerjaan. Tuhan, saya pengen banget dapat lulus, dan sebagainya. Kalau kita cuma menceritakan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya udah tahu. Sebelum saudara ngomong, Tuhan juga udah tahu.
Tapi yang Tuhan mau adalah dalam Filipi 4 ayat 6-7 katanya gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun tuh apapun, literally apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kemudian damai sejahtera Allah, ini yang penting nih, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita punya damai sejahtera, pikiran kita dilindungi, akal hati, dan juga hati kita dilindungi, maka kita akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Saat kita dalam situasi takut atau khawatir, sebaiknya kita harus mencari apa yang kita inginkan, karena masalah udah jelas di depan. Saudara nggak perlu ngomong ke Tuhan, Tuhan saya lagi cari pekerjaan, tolong saya Tuhan. Karena kita sudah diciptakan kemampuan untuk berimajinasi, maka dalam segala hal utarakanlah keinginanmu, bukan masalahmu. Itu poin saya. Jangan menghabiskan waktu untuk kita ngomong ke Tuhan itu tentang masalah kita, tapi apa yang menjadi keinginan. Nah, untuk breakdown, nah ini dia, untuk breakdown jadi dari suatu masalah menjadi keinginan itu butuh waktu lama loh. Kalau saudara selalu renungkan, sebagai contoh ya, saya kasih contoh. Apabila nih, misalnya seseorang, saya yakin nggak ada di sini, ya, seorang kebiasaan pakai kartu kredit karena tekanan sosial, ya, untuk punya ini, punya itu, untuk liburan ke sana, jalan-jalan ke sana, membeli barang hanya untuk approval dari orang-orang sekitar kita, dan akhirnya dia terlilit utang, ya kan? Dan dalam situasi tersebut dia udah nggak bisa bayar utang, dia takut, dia khawatir, wah bagaimana kalau nanti debt collector datang, bagaimana kalau saya di penjara? Dan dia berdoa seperti ini doanya. Dia cuma ngasih tahu masalahnya, Tuhan, saya punya utang banyak banget, tolonglah Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan mungkin dalam hatinya dia, siapa tahu ada orang kaya yang generous kasih dia cek, gitu kan? Dan sebenarnya Tuhan udah jawab, cuman karena Tuhan jawab itu sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia karena fokusnya itu, dia nggak bisa melihat jawaban yang ada di sekelilingnya yang bisa menolong dia untuk keluar dari situasi itu. Sebagai contoh, kalau misalnya saya di posisi itu, saya akan breakdown masalah saya dan saya akan mengutarakan keinginan saya daripada masalah saya. Saya ganti doanya. Doa saya seperti ini, Tuhan, saya menyadari bahwa saya dalam situasi ini itu karena saya salah. I'm insecure. Saya beli barang-barang karena saya insecure. Saya berusaha mencari approval dari seseorang, dari orang lain. Oleh karena itu, fill me with your peace. Change me and help me to be better. Give me wisdom how to overcome the situations. Dan saya percaya kalau saudara udah breakdown itu dan tahu saudara bagaimana overcome the situation, nanti Tuhan pasti akan bukakan jalan secara detail apa yang saudara doakan. Saya kasih kesaksian. Saya ini bukan berusaha membongkar atau membuka luka lama, tapi mama saya itu udah hutang di berapa warung banyak banget. Jadi ya karena mungkin dia juga nggak punya pilihan untuk makan, kadang-kadang berhutang. Karena saudara sebagai ibu pasti punya anak, walaupun nggak makan tapi yang penting anaknya makan, pasti gitu dong, ada nature. Dia nggak ada akhirnya hutang. Nah, saya bersyukur sih, dalam untung mama saya itu tinggal di perkampungan. Coba kalau misalnya tinggal di tempatnya supermarket, nggak bisa hutang. Karena ternyata orang-orang di perkampungan itu juga punya masih sifat manusiawinya masih ada. Walaupun kamu nggak punya uang, yaudah deh, saya kasih deh nih Indomie, namun kamu ngebon istilahnya, nggak apa-apa. Numpuk tuh di warung 1, di warung 2, di warung 3. Jadi kadang-kadang kalau saya datang, bayar utang itu mama, kabur. Ya saya nggak bisa ngapain. Tapi saya akhirnya bilang gini, Tuhan, bagi saya nama baik itu lebih penting. Meninggalkan nama baik itu lebih penting daripada pencapaian. Kalau saya percaya seperti itu. Saya bilang, Tuhan, gimana caranya supaya saya bisa bayar utang? Mungkin paling gampang itu adalah orang ngasih cek. Tapi ngasih cek itu seperti yang tadi bayar utang kredit, nggak akan memecahkan masalah saudara. Saudara kalau masih punya insecure, nggak tahu caranya bisa mendapatkan uang dan menabung, kesalahan yang sama akan terulang. Oleh karena itu Tuhan gak interest dengan pendekatan itu, walaupun dengan mudah dia bisa memberikannya. Dan sampai yang terjadi setelah saya berdoa,
ternyata di breakdown. Oh, kamu bayar utang, berarti kamu harus bekerja. Bagaimana cara kamu bekerja? Ada banyak pekerjaan, kamu lihat sekeliling kamu. Mau bekerja seperti apa? Banyak sekali. Tapi saya mau punya pekerjaan yang penghasilannya sekian. Oh, berarti kamu harus kuliah. Dan kuliah gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Beneran, saya nggak bohong, urusan Tuhan. Dia akan sibuk. Dan apa yang terjadi? Dia kirimkan orang saya untuk bisa berkuliah, dibayarin kuliah. Dan akhirnya saya bisa dapat dalam kuliah itu, saya belajar dengan baik. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan kelulusan. Dan saya bisa bekerja, saya punya gaji, saya bayar utang. Dan akhirnya saya bisa menabung. Nah, inilah yang perlu kita latih. Karena untuk Tuhan menolong kita itu sangat mudah, tapi Tuhan berusaha untuk kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita bisa menolong orang lain nantinya. Mungkin orang itu nggak perlu nyusahin Tuhan dengan nyusahin kita aja, nyusahin kita. Ini loh caranya untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Karena kalau kalau misalnya saya dapat golden ticket gitu dari Tuhan, saya akan simpen tuh golden ticket itu buat nanti. Saya nggak mau nyusahin surga untuk hal-hal yang benar nggak? Saudara kadang-kadang saudara pusing. Saudara nyusahin surga nggak? Atau saudara ke dapur cari paracetamol? Kalau saudara nggak habis bensin, begini deh, saya kasih contoh. Waktu Adam dibawa ke Taman Eden, dia dikasih tugas untuk kasih nama binatang-binatang. Menurut saudara si Adamnya nyusahin Tuhan nggak? Tuhan, namanya ini boleh nggak? Enggak kan? Dia lakukan aja gitu loh. Lakukan dan Tuhan percaya. Jadi tujuan situasi sulit yang kita alami, entah karena kesalahan kita atau Tuhan izinkan, dan apabila kita condong untuk percaya kepada Dia, yaitu dengan cara doa, maka Dia akan menolong kita dengan maksud. Ya, entah saudara mengalami situasi sulit karena kesalahan saudara, atau Tuhan izinkan bukan karena kesalahan saudara, dan saudara minta tolong sama Dia, dan Dia involve dalam masalah saudara, Dia akan menolong. Tapi dengan satu tujuan. Ya ini. Semoga saudara mendapatkannya. Ini dari pengalaman hidup saya, dan juga saudara bisa melihat dari pengalamannya Yusuf yang kita dengar 2 minggu yang lalu. Karena kita perlu merubah mindset kita dari from what to who. From what to who. Saya akan jelaskan. From what is happening into who is with us. Karena the what itu may change, but we need to know the who that always the same. Kita kasih contoh ya dalam ceritanya Yusuf. 2 minggu yang lalu kan jelas banget tuh secara detail. Yusuf itu dia pertama dijual sama saudara-saudaranya pada orang Ismail ya, yang di padang gurun. Kemudian dia dijual dan dipisahkan dari bapaknya. Habis dari itu orang Ismail itu mau nyari untung, dijuallah si Yusuf di pasar budak. Di pasar budak ini saudara zaman dulu itu dia harus ditelanjangin, maksudnya mungkin pakai celana supaya tahu gitu, ini kualitas budaknya bagus nggak, ada penyakit kulit atau enggak, ada penyakit yang menular atau enggak. Dan dia dipermalukan sebenarnya, dia dipermalukan. Yang tadinya di rumahnya dia dikasih beautiful robe, tapi kali ini dia nggak ada baju sama sekali. Dan dia dijual, akhirnya dia ada pembeli satu, itu namanya Potifar. Dan di sini katanya, di rumah Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. The what is he sold, dia dijual. But the who that yang lagi pelajarin adalah bahwa Tuhan menyertai Yusuf, menyertai dia, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bukan hanya klaimnya Yusuf, tapi orang Mesir itu melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dibuktikan dari apa? Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian what apalagi yang the what that may change. Kemudian dari peristiwa ini, dia itu dituduh mau memperkosa istrinya Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia dijebloskan ke dalam penjara. Kamu bisa lihat ke patternnya. The what may change.
Yang membuat kita takut itu bisa berubah, bisa berbeda-beda tergantung levelnya. Now the one is dia dijual dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kemudian apa? Nih, the who-nya itu tetap sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. God is with Joseph, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Next, di sini pun dia ketemu dengan dia sebenarnya mau keluar, dari penjara, dan dia mungkin berpikir bahwa yang bisa menguatkan dia cuma dari orang luar yang masuk, dan dia melihat ada kesempatan juru makan dan juru minum, dan dia berhasil bukan dia sih, dia bilang Tuhan sanggup menerjemahkan mimpi juru minum dan juru makan itu. Dan apa yang terjadi, juru minumnya itu dikembalikan posisinya dan Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Walaupun dia bilang, please dong, gue punya skill, gue punya kemampuan. Kalau kamu ketemu Firaun supaya saya dibebasin. Pernah nggak saudara berpikir gitu? Saudara pikir bahwa gue punya skill, saudara depend on the connections. Please, lu kan orang koneksi, dan ayo dong, tolongin dong. Percayalah, skill saudara itu akan dibutuhkan pada saat yang tepat, di musim yang tepat. Dan setelah 2 tahun, ini tadi ya, Tuhan menyertai dia di kepala penjara. Setelah 2 tahun, Firaun itu punya mimpi. Mimpinya itu membuat dia sangat trouble banget, sampai dia ingat secara detail. Pernah nggak saudara mimpi, saudara bangun sangat detail banget mimpinya itu, saudara ingat bagian-bagian. Nah, ini mengganggu dia sama sekali karena dia sangat ingat sama sekali apa yang dia mimpikan. Lalu dia minta semua ahli nujum dan ahli semua yang dia punya untuk menerjemahkan mimpinya, nggak ada yang bisa. Lalu di sini juru minumannya ngomong, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, dan aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ini sebenarnya si kepala juru minum ini kayak headhunter sebenarnya. Gue punya kandidat, best kandidat. Ini orangnya ya, good, kriterianya begini. Baik saudara, dia mempromosikan Yusuf kan. Saya yakin waktu lagi Yusuf dihadapin sama Firaun lagi di interview ya, mungkin dia ada di situ juga. Nah, ini kalau saya jadi kepala juru minum, saya akan bilang kurang ajar nih Yusuf ini. Kenapa saya ngomong gitu? Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-sekali aku. Nah lo, orang yang diceritakan si Yusuf, melainkan Allah. Saudara harus tahu bahwa Firaun itu gak percaya Allahnya Yusuf loh. Dia punya, Mesir itu punya Tuhan sendiri. Saya kalau jadi juru minumnya kurang ajar nih orang. Abis ini gue digantung nih kalau misalnya mimpinya gak bisa diartikan. Tapi di sini maksud saya, poin saya, walaupun Yusuf di level yang berbeda, the what is difference, dia selalu mengandalkan siapa yang menyertai dia, who is with him. Dibilang bukan sekali-kali aku, dia memuliakan selalu senternya itu adalah Tuhan yang bukan dirinya. Dibilang melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. And at the end, dia mengerti, he understand the why. Kalau saudara, mungkin saudara mengalami masalah, saudara cuma awalnya tuh the why-nya dulu. Aduh kenapa ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa ya? Nah itu sulit karena bigger picture-nya belum kelihatan. Oleh karena itu, kalau saudara mengalami masalah,
The what may change. Setiap orang berbeda-beda, tapi saudara harus tahu bahwa the who yang selalu siapa yang dengan kita. Karena at the end we will understand the why. Kenapa kita tahu Yusuf tahu the why-nya? Nih, ada dua kisah setelah Yusuf menjadi perdana menteri. Kemudian saudara-saudaranya itu mau beli makanan kan, dan akhirnya Yusuf udah nggak tahan, dia mengaku bahwa dia adalah Yusuf. Nah, saudara-saudaranya itu takut banget, sangat takut. Jangan-jangan dia mau balas dendam, nanti kita dibunuh dan sebagainya. Nah ini ceritanya nih. Dalam Kejadian 45 ayat 7-9. Kemudian setelah Yusuf menceritakan mengasih tahu dirinya adalah Yusuf, saudara-saudara mereka, dan mereka ketakutan, Yusuf ngomong sama saudaranya seperti ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi the why-nya sebenarnya bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia baru tahu at the end the why-nya, dan itu menyebabkan dia let go the anger. Kalau saudara punya masalah dengan seseorang, saudara nggak berani ngomong sama orang itu, let go the anger. Karena saudara tahu bahwa it's not about the people that cause you trouble, tapi ada maksud, ada the why-nya. Jadi bukanlah kamu menyuruh aku, tetapi Allah. Berani loh dia ngomong, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasanya atas seluruh tanah Mesir. Nah, sebenarnya sini Yusuf itu berusaha meyakinkan saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya percaya nggak saudara? Saudara-saudaranya itu nggak percaya, masih ragu-ragu, masih ada takutnya. Dari mana saya tahu? Setelah Yakub meninggal, bapaknya meninggal, dan kemudian saudara-saudara takut. Wah, bapak kita udah meninggal nih, gak ada lagi tameng. Jangan-jangan nanti Yusuf bakal menghukum kita. Oleh karena itu ini ceritanya. Ini setelah Yakub meninggal. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Walaupun sebelumnya Yusuf sudah ngomong, ini Allah. Tapi kembali lagi, saudara ngomong firman Tuhan ke orang sekali, itu masih belum nyantol sebagainya, it's normal. Saudara perlu mengingatkan lagi. Karena yang namanya belief itu kan sifatnya personal. Bagi saya percaya, belum tentu orang yang mendengar itu percaya. Tapi kalau saudara akan yakinkan berkali-kali, dia akan seperti sales gitu. Saudara yakinkan, dia akan yakin, dan dia akan yakin. Nah di sini apa yang terjadi? Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Saya nggak tahu benar atau enggak. Jangan jadi dibuat-buat lagi sama saudara. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ada suatu wasiat katanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Yusuf mendengar ini nangis dia benar-benar nangis. Kok saya juga nggak tahu nangisnya itu karena ini saudara-saudaranya kok merendahkan dirinya sampai buat jadi dia hamba, kok nggak percaya sama dia atau sebagainya gitu. Tapi Yusuf menjawab seperti ini. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Nah takut itu seperti saya tadi itu apa ya, personal. Sebenarnya Yusuf sudah ngomong, saya nggak jahat, tapi dia harus ngomong janganlah takut. Sebab aku ini kan mengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. He knows the why. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi sekali lagi bilang, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi saya sudah hampir selesai. Jadi
saat ada situasi yang membuat kita takut lagi, kita tuh harus build up trust. Kita harus mengerti, it's not about what, but it is about the who. Karena the what can happen anytime, can change anytime, different season, different what, different location, different what. Dan kalau saudara pusing dengan what-nya, bikin what-nya, saudara akan selalu kalah. Tapi kalau kita fokus the who is with us, no, regardless of what is the what, kita akan melalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan mengenal Dia, the who, God. Dan kita akan berkata seperti lagu yang tadi, Yesus, Kau sungguh baik dan sangat baik. Dan kita akan mengerti mengapa Dia izinkan kita untuk melalui situasi yang sulit. Walaupun Dia ada bersama-sama dengan kita, tapi Dia izinkan kita untuk melalui situasi yang sulit. Kita akan mengerti nanti. Satu lagi saudara, kalau masih ada anger lagi, let it go, seperti yang Yusuf lakukan. Dia bisa aja masih marah gitu sama saudaranya, tapi itu jadi suatu beban dalam perjalanan hidup saudara. Karena itu akan membuat perjalanan kita menjadi lambat. Setiap ada beban